Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Hanya tinggal satu saja sebagai kenangan akibat dosa. Ayat intinya diambil dari Amsal 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Keterangannya, orang-orang jahat menerima pembalasan mereka di dunia ini. Amsal 11 ayat 31. Mereka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Malaki 4 ayat yang pertama. Sebagian dibinasakan dalam sekejap mata, sementara yang lain menderita selama berhari-hari. Semuanya dihukum menurut perbuatan mereka. Dosa orang-orang benar telah dipindahkan kepada setan, dan ia menderita bukan hanya karena pemberontakannya sendiri, tetapi juga karena segala dosa yang membuat umat Allah turut melakukannya. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih berat daripada orang-orang yang diperdayakannya. Setelah semua orang yang terkena tipu olehnya binasa, ia masih hidup dan menderita sengsara. Orang-orang jahat dibinasakan dalam nyala api yang membersihkan, yakni akar dan carang-carangnya. Setan adalah akarnya dan para pengikutnya adalah carang-carangnya. Setan dan semua yang bergabung dengan dia dalam pemberontakan akan putus binasa. Kemudian lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Mazmur 37 ayat yang ke-10, Obaja 16. Adilan Allah akan terpenuhi dan orang-orang saleh dan semua malaikat berseru dengan suara nyaring. Amin. Sementara dunia ini ditutupi dengan api pembalasan Allah, orang-orang benar tinggal dengan aman dalam kota kudus. Mereka yang telah mengambil bagian pada kebangkitan yang pertama, maka kebangkitan yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Sementara Allah merupakan api yang menghanguskan bagi orang-orang jahat, maka ia adalah matahari dan perisai bagi umatnya. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Api yang menghanguskan orang jahat membersihkan dunia ini, setiap bekas kutuk akan lenyap sama sekali. Tidak ada lagi api neraka yang membakar di hadapan orang-orang yang ditebus sebagai akibat dosa yang menakutkan. Hanya satu saja yang tetap tinggal. Penebus kita akan tetap membawa bekas-bekas penyalibannya. Segala sesuatu yang telah hilang akibat dosa telah dipulihkan. Maksud Allah semula dalam penciptaan dunia ini digenapi sebagaimana hal itu dibuat sebagai tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang ditebus. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mazmur 37 ayat yang ke-26. Hanya tinggal satu saja sebagai kenangan akibat dosa. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menekankan bahwa pada akhirnya orang-orang jahat akan dilenyapkan sekaligus seperti jerami yang akan terbakar pada hari yang akan datang itu, dan akan lenyap dari akar sampai ke carang-carangnya, sampai ke cabang-cabangnya. Dan setiap bekas kutuk dosa akan lenyap sama sekali. Tetapi hanya ada satu saja yang tetap tinggal sebagai kenangan akibat dosa itu, yaitu bekas-bekas penyaliban yang ada pada diri Kristus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita datang lebih dekat kepada Tuhan, memohon rahmat-Nya agar terus menuntun kita untuk tetap setia berada di pihak Tuhan,
dan terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Walau apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita akan tetap setia, bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih janji-Mu pada pagi hari ini bahwa dosa dan unsur-unsur dosa, kutuk-kutuk dosa akan lenyap sama sekali, dan hanya ada satu saja yang akan tetap tertinggal, yaitu bekas-bekas penyaliban yang Engkau alami. Terima kasih banyak ya Tuhan atas kuasa-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesanggupan, kekuatan, kuasa yang Engkau karuniakan kepada kami, agar kami bisa dimampukan untuk bisa melewati setiap tantangan yang ada di hadapan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, menyerahkan kehidupan kami dikendalikan sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang kami alami, kami akan terus bergantung sepenuhnya kepadamu dan tetap setia hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati. Untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.